Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Plesiran kandang kali ini saya berada di tempat kandangnya milik Mbah Ngadimin, peternak entok senior yang lebih dari 15 tahun sudah membudidayakan entok. Teman-teman, ini adalah hasil ternakan Mbah Ngadimin, entok yang masih umur 3 bulan dengan pakan alternatif yang Mbah Ngadimin rintis dari mulai tahun 2003. Jadi Mbah Ngadimin sudah menggunakan maggot sebagai pakan alternatif bagi ternak entok beliau, dan ini adalah beberapa proses peracikan pakan entok yang beliau ternakkan. Untuk saat ini mengingat katul sudah mulai mahal dan belum turun-turun, harganya lebih dari Rp5.000, Mbah Ngadimin menggunakan maggot dicampur dengan katul kasar yang komposisi pakannya kurang dari 1% untuk katulnya. Jadi semuanya menggunakan maggot full, dan ini juga digunakan untuk ternakan bebeknya yang saat ini sudah mulai bertelur. Mbah Ngadimin sudah hampir dari 5 tahun menggunakan maggot untuk pakan rangsum harian ternak endoknya. Beberapa entok Mbah Ngadimin saat ini sudah mulai berumur kurang dari 3 bulan dan hasilnya sungguh sangat menakjubkan teman-teman. Pertumbuhan bobot yang ideal, bahkan ada yang melebihi dari usianya, merupakan satu bukti bahwa maggot merupakan pakan yang berprotein tinggi dan aman. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang maggot, bisa memberikan komentar di dalam kolom komentar konten ini, sehingga nanti ada interaksi saya dengan teman-teman yang ingin berkomunikasi terkait dengan maggot. Oke teman-teman, saat ini ada beberapa anakan entok yang mindian. Bisa dilihat postur tubuhnya sangat besar dan sangat bagus, tidak lemas, karena beberapa ternakan entok yang diberikan pakan protein tinggi, khususnya untuk pakan pabrikan, biasanya ini untuk daya tahan tubuhnya kurang. Dari bobot mungkin bisa terpacu dengan pakan pabrikan tersebut, tetapi dari segi daya tahan tubuh kemungkinan besar entok kita yang diberikan pakan pabrikan melebihi dari takaran biasanya, ini pasti akan lemas. Berbeda dengan pakan entok yang sudah diberikan oleh Mbah Ngadimin ke ternak endoknya, walaupun proteinnya sangat tinggi, tetapi ini pakan alternatif yang sudah teruji dan tidak berbahaya. Bisa dilihat ini beberapa ternakan entok indukan yang memang sudah berproduksi dan jumlah telurnya sangat banyak teman-teman, di atas 14 butir. Mbah Ngadimin dalam menangkarkan maggot sangat simpel ya teman-teman, karena kebutuhan maggot untuk ternak endoknya sudah mulai banyak dan hasil dari ternakannya sangat bagus dari pengejaran bobot dan produktivitas telur endok Mbah Ngadimin. Saya saat ini sedang berada di kandang ternakan endok Mbah Ngadimin yang sengaja dipisah oleh yang lain karena ini untuk regenerasi kandangnya. Saya kaget ketika melihat beberapa entok yang cukup besar dan cukup rapat pertumbuhan bulunya. Saya kira ini endoknya lebih dari 5 bulan sampai 6 bulan. Ternyata ketika saya konfirmasi dengan Mbah Ngadimin, ternakan entok ini baru berumur 3 bulan. Dari gen yang dihasilkan memang entok-entok ini dari turunan entok jumbo asli Blitar, tetapi sudah dikresingkan dengan entok lokal yang betina. Bisa dilihat teman-teman, pertumbuhannya sangat besar. Jarang sekali entok yang sebesar ini masih berumur 3 bulan. Kebutuhan pakan yang biasanya dipahami atau diyakini oleh teman-teman entok pemula, kalau entok itu harus makannya banyak. Kita memberi pakannya biasanya over, sampai entok-entok kita tidak bisa berjalan karena kebanyakan pakan.
Tetapi berbeda dengan Mbah Ngadimin memberi pakannya. Beliau hanya memberikan pakan ala kadarnya, tidak lebih dari 2 genggam setiap ekornya, tetapi pertumbuhannya tetap maksimal. Kuncinya hanya satu, Mbah Ngadimin memperbanyak campuran magotnya, karena magot ini tidak membeli, beliau membudidayakan sendiri dan memanfaatkan limbah pasar sebagai pakan magot. Kebutuhan magot setiap harinya di kandang Mbah Ngadimin untuk memenuhi ternakan entok yang lebih dari 30 ekor dan ditambah lagi 15 ekor untuk bebek, memaksa Mbah Ngadimin selalu berinovasi untuk mengembangkan magotnya. Ini beberapa biopon yang sudah terisi oleh beberapa bibit magot dari hasil ternakan magot Mbah Ngadimin secara pribadi. Beberapa biopon terlihat kosong teman-teman, ini sudah laku terjual untuk magotnya di harga Rp8.000 per kilo untuk siap pakan. Jadi Mbah Ngadimin selalu menetaskan beberapa telur magot untuk yang pertama memenuhi kebutuhan di kandang pribadi, yang kedua untuk memenuhi pesanan yang dipesan oleh rekanan ternak entok beliau. Untuk pakannya sangat simpel, Mbah Ngadimin memberikan roti BS teman-teman untuk magotnya. Dari beberapa biopon ini dihasilkan satu kandang ternakan lalat BSF. Ini saya berada di kandang penangkaran lalat BSF-nya. Bisa dilihat kandangnya cukup sederhana, tidak ada sesuatu yang istimewa. Beliau hanya menggunakan usuk dari pohon kelapa dan disekat dengan jaring, bisa dikatakan ini jaring seser, tidak ada paku dan tidak ada sesuatu yang istimewa. Dasarannya ini satu dengan satunya, jaring tersebut diikat menjadi satu sehingga lalat ini tidak bisa keluar. Ini adalah beberapa penampakan tempat untuk bertelur dan keterangan dari Mbah Ngadimin di dalam penyiapan kandang magot ini cukup sederhana, tidak lebih dari Rp500.000. Semua media hanya ala kadarnya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perawatan lalat BSF ini sehingga lalat-lalat tersebut bisa berproduksi dengan lancar. Menurut keterangan Mbah Ngadimin yang saya konfirmasi, beliau hanya memberikan sebuah semprotan untuk memberikan air minum ke lalat BSF ternakannya, karena lalat BSF ini ternyata tidak membutuhkan pakan teman-teman, hanya membutuhkan air minum saja. Di dalam penyemprotan tersebut jangan ngawur teman-teman. Menurut Mbah Ngadimin, selama ini Mbah Ngadimin menyemprotnya ketika lalat ini tidak aktif. Maksudnya seperti apa? Lalat yang sedang menempel di jaring-jaring pembatas ini, itu artinya lalat tersebut dalam keadaan pasif dan tidak melakukan perkawinan. Ketika lalat ini dalam keadaan pasif teman-teman, kita wajib melakukan penyemprotan 1 hari 2 kali, yaitu di siang hari dan di sore hari. Tetapi ketika kita melihat lalat ini sedang aktif berterbangan, itu artinya lalat ini sedang melakukan perkawinan. Lalat yang melakukan perkawinan ini yang jantan nanti akan mati dan yang tersisa hanya betinanya saja. Jadi setiap hari Mbah Ngadimin melakukan rutinitas ini untuk menjaga produktivitas lalat BSF-nya sehingga tetap bisa bertelur sesuai target yang diinginkan. Ini artinya lalat yang menempel seperti ini lalatnya sedang pasif teman-teman. Perlu adanya penyemprotan khususnya di media-media seperti daun pisang dan lain sebagainya ini untuk membantu penyerapan air sehingga lalat ini tidak kehabisan energi ketika melakukan perkawinan. Hal ini merupakan hal yang wajib dilakukan dalam penyemprotan ini, mengingat lalat ini usianya hanya 3 hari. Ketika
jantannya sudah birahi dan akan melakukan perkawinan, biasanya itu di jam 12 siang ketika suhu kandang sudah panas-panasnya. Jadi perlu adanya sinar matahari secara langsung untuk menstabilkan produktivitas lalat BASF. Menurut Bang Hadimin, ketika kita ingin mengembangkan lalat BASF, yang paling bagus adalah terkena sinar matahari secara langsung agar selalu produktivitasnya lancar. Seperti itu ya teman-teman. Hindari kita membuat kandang untuk penangkaran lalat BASF ini di dalam ruangan, karena satu, lalat BASF ini juga membutuhkan sirkulasi udara yang stabil. Yang kedua, lalat ini juga membutuhkan sinar matahari secara langsung. Terbukti Bang Hadimin membuat kandang penangkaran lalat BASF ini di luar ruangan. Jadi hanya diberikan atap yang terbuat dari seng yang transparan. Paling bagus sengnya ini semua transparan, karena diharapkan nanti bisa terkena sinar matahari secara langsung. Semakin lalat ini terkena sinar matahari secara langsung, maka peningkatan birahi dan reproduktivitas lalat ini tetap stabil. Ini teman-teman adalah media yang digunakan Bang Hadimin untuk memancing lalat ini tetap bertelur, dan nanti ketika sudah bertelur, media ini diambil dan dipisahkan telurnya di media tersebut. Ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan Bang Hadimin supaya nanti kebutuhan pakan ternak endoknya tetap stabil dan bobot yang diinginkan tetap bisa sesuai target. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kebutuhan pakan entok bisa kita lakukan dengan pengembangan lalat BASF ini. Karena apa? Nanti bisa memenuhi protein alternatif yang dibutuhkan oleh ternakan entok kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.